Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat dan afiah, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita bisa berkumpul kembali di majelis ilmu insyaallah. Dan untuk kajian kitab yang kita baca yang diambil dari Kitabul Jami' dari Kitab Bulughul Maram, ini sempat libur beberapa lama dan insyaallah kita akan lanjutkan pada siang hari ini. Berapa waktu yang lalu kita sudah sampai di bab Az-Zuhdu wal Wara, tentang zuhud dan wara. Sudah beberapa hadis kita baca dan kita mengambil faidah dari hadis-hadis tersebut yang semoga kita semua bisa mengamalkan dari apa yang telah kita pelajari. Sekarang kita masuk ke hadis berikutnya, masih di bab Az-Zuhdu wal Wara, yaitu tentang anjuran zuhud terhadap dunia. Anjuran zuhud terhadap dunia. Hadis ini dari Sahal bin Sa'ad. Beliau mengatakan, telah datang seseorang kepada Nabi SAW, kemudian beliau bertanya, "Ya Rasulullah." Laki-laki yang datang ini bertanya kepada Rasulullah SAW, "Dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah." Tunjukkanlah kepadaku kepada suatu amalan yang apabila aku kerjakan Allah akan mencintai aku. Wa ahabbani nasu, dan manusia akan mencintai aku. Dari kejadian ini kita bisa mengambil faidah bahwasanya bagaimana para sahabat begitu bersemangat untuk selalu bertanya kepada Nabi SAW mengenai perkara-perkara yang bermanfaat bagi mereka untuk kehidupan dunia dan di akhirat mereka. Jadi laki-laki tadi bertanya kepada Rasulullah yang itu akan mendatangkan maslahat, kebaikan dunia dan di akhiratnya. Kita tahu kalau seseorang dicintai oleh Allah, maka
itu adalah kemaslahatan untuk dunia dan di akhiratnya. Kalau dia dicintai oleh manusia, maka bisa jadi itu adalah kemaslahatan untuk dunianya dan bahkan bersambung kemaslahatan untuk akhiratnya. Dan kita jumpai di banyak hadis bagaimana para sahabat Nabi SAW mereka bertanya kepada Rasulullah, saking semangatnya mereka di dalam menuntut ilmu, karena ilmu din adalah sesuatu yang bermanfaat bagi seseorang, yang jelas manfaatnya bagi seseorang untuk dunianya dan di akhiratnya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, izhad fid dunya yuhibbakallah. Zuhudlah engkau di dunia, maka niscaya Allah akan mencintaimu. Di awal bab kita pernah membahas apa makna daripada zuhdu atau zuhud dan apa makna daripada wara. Ya. Di sini Nabi SAW memerintahkan sahabatnya untuk zuhud di dunia, yaitu tarku ma la yanfa'u fil akhirah, meninggalkan semua perkara yang tidak ada manfaatnya nanti di akhirat. Jadi tidak mengamalkan amalan-amalan atau perbuatan-perbuatan yang sekiranya nggak ada manfaatnya nanti di akhirat, tidak menambah amal soleh bagi orang tersebut, maka ditinggalkan. Tidak mesti harus perbuatan yang haram, artinya tidak sampai perbuatan tersebut adalah perkara yang haram atau perkara yang makruh, ya. Mungkin itu adalah perkara yang mubah, tapi dia tinggalkan dalam rangka zuhud di jalan Allah, ya, karena Allah, karena dia tahu tidak ada manfaatnya. Dan ini juga menunjukkan ketinggian sifat daripada zuhud. Kalau perbedaannya dengan wara adalah tarku ma qad yadurru fil akhirah, meninggalkan perkara-perkara yang nantinya di akhirat akan berbahaya bagi dia atau memudaratkan bagi dia, yaitu perkara yang haram atau perkara yang syubhat, dia tinggalkan. Maka derajat zuhud ini lebih tinggi daripada derajat wara. Ya. Kemudian dari sabda Nabi SAW ini kita bisa juga mengambil pelajaran di mana ditetapkan oleh Nabi SAW sifat cinta bagi Allah Subhanahu wa taala, yaitu di mana Allah Subhanahu wa taala mencintai dengan cinta yang sesungguhnya sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi sifat Allah kita tetapkan dan kita tidak menafikannya, namun kita menetapkannya yang sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti cinta makhluknya kepada makhluk yang lainnya, tidak. Tapi Allah sesuai dengan kemuliaan dan keagungannya mempunyai sifat cinta. Kemudian juga dari potongan hadis ini, di antara sebab datangnya kecintaan Allah kepada kita adalah ketika kita zuhud. Yang dia di antara sebab Allah mencintai kita adalah kita bersikap zuhud, meninggalkan perkara yang tidak ada manfaatnya nanti di akhirat. Dan ini adalah puncak dari keilmuan. Artinya semakin orang itu berilmu, maka akan semakin tampak dalam kehidupannya dia zuhud, meninggalkan perkara yang gak ada manfaatnya nanti di akhirat. Ya, karena dia tahu semakin tinggi ma'rifatnya kepada Allah, semakin dia sadar
kehidupan dunia yang menipu, maka dia tinggalkan semua perkara yang tidak ada manfaatnya, tidak mendatangkan manfaat nanti di akhirat. Ya. Kemudian wazhad fima fi aidin nas yuhibbukan nas, dan zuhudlah pada apa-apa yang ada di tangan manusia, maka niscaya manusia akan mencintaimu. Ya. Dari potongan hadis yang mulia ini, Nabi SAW menganjurkan dan mendorong umatnya agar zuhud terhadap segala sesuatu yang ada di tangan manusia. Ya, agar zuhud terhadap segala sesuatu yang ada di tangan manusia. Ya, karena Nabi SAW menjadikan hal tersebut sebagai salah satu cara untuk mendapatkan kecintaan manusia. Ya, jadi Nabi SAW mendorong dan menganjurkan kepada umatnya untuk tidak merasa butuh dengan apa yang ada di tangan manusia. Ya. Kemudian hadis ini juga mengajarkan kita merasa cukup dan tidak mengharap apa yang ada di tangan manusia, tidak meminta-minta kepada mereka yang akan membawa hal ini akan membawa kepada kecintaan manusia. Ya, di mana ketika kita tidak meminta-minta, maka niscaya manusia akan lebih mencintai kita. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana Nabi SAW di dalam hadis ini menunjukkan tentang kemuliaan dan keutamaan zuhud. Juga bagaimana beliau menunjukkan bahwa zuhud merupakan sebab memperoleh kecintaan Allah dan memperoleh kecintaan manusia. Ya. Karena orang yang dia tidak butuh atau tidak mengharapkan apa yang ada di tangan orang lain, ya, bersikap zuhud terhadap apa yang ada di tangan orang lain, maka orang lain pun akan menyukai dan memuliakannya. Ya. Karena di antara sifat dasar jiwa manusia adalah dia akan merasa keberatan atas orang yang menggantungkan berbagai keperluannya kepada makhluk. Ya. Dan sangat menginginkan apa yang ada di tangan mereka. Ya. Jadi bagaimana Nabi SAW agar kita memperoleh kecintaan manusia kepada kita. Baik, hadis berikutnya. Di antara sifat hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas, beliau mengatakan radhiyallahu anhu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, beliau bersabda, innallaha yuhibbul 'abda taqiyya al-ghaniyya al-khafiyya. Sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba. Ada 3 sifat orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti tadi, ini menunjukkan ditetapkannya sifat cinta bagi Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Siapa ketiga orang ini? Yaitu at-taqiyya. Apa yang dimaksud dengan at-taqiyya? Ya, adalah orang yang dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan kewajibannya dan meninggalkan perkara-perkara yang dilarang. Dia mengambil perkara yang halal dan menjauhi perkara yang haram. Ini at-taqiyya, orang yang bertakwa. Kemudian yang kedua adalah al-ghaniyya, yaitu orang yang kaya hatinya, yang hatinya dipenuhi dengan kekayaan.
Dia tidak ada sifat tamak, apalagi rakus terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain, ya, walaupun dia hanya memiliki sedikit harta. Kenapa dimaknai dengan kayanya hati? Karena ada orang yang kaya harta, dia hartanya banyak tetapi hatinya tetap miskin. Ada orang yang hartanya tidak banyak, hatinya miskin. Ini yang susah. Sudah hartanya tidak banyak, hatinya pun tidak kaya. Jadi makna al-ghani adalah orang yang kaya hatinya, baik itu dia memiliki harta ataupun dia tidak memiliki harta. Kalau dia orang kaya dan hatinya dipenuhi dengan kekayaan, maka hartanya ini dia akan lepas di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tahu hartanya itu hanya sebagai tunggangan dia untuk mendapatkan akhirat. Kalau dia orang yang tidak berharta, tapi hatinya dipenuhi dengan kekayaan, maka dia tidak akan rakus, tidak akan meminta-minta, tidak akan iri dengan apa yang diberikan Allah kepada orang lain. Dia akan zuhud dari harta yang dimiliki orang lain. Dia akan qanaah, cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hatinya kaya. Dari hadis yang mulia ini, di antara pelajaran yang lain juga, bagaimana harta yang sekarang kita punya itu kita pakai sebagai kendaraan untuk mengejar akhirat kita, dan kita cukupkan hati kita dengan qanaah, merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bekerja kemudian mencari harta, ya, kita niatkan bahwasanya mencari hartanya kita tersebut, ya, adalah dalam rangka agar harta yang kita dapatkan ini kita pakai untuk akhirat kita. Jadi bekerjanya kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Usaha yang kita bangun, yang kita usahakan itu adalah dalam rangka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, bukan dalam rangka untuk memperkaya diri, bukan dalam rangka untuk memuaskan hawa nafsu kita, bukan mengumpulkan harta, tapi semata-mata kita pakai sebagai kendaraan untuk akhirat kita. Kemudian al-khafiyah, yaitu orang yang tidak diketahui aktivitas ibadahnya. Jadi perkara-perkara yang bisa disembunyikan dari ibadah-ibadah yang tersembunyi, maka dia sembunyikan tanpa harus orang lain mengetahui apa yang dia telah amalkan dari amal saleh tersebut. Adapun kalau ibadah-ibadah yang memang harus ditampakkan seperti sholat berjamaah, ya, dan ibadah-ibadah lainnya yang merupakan syiar daripada syiar-syiar Islam, maka kita perbaiki niatnya ketika kita sedang melakukan ibadah tersebut. Adapun ketika ibadah-ibadah tersebut mampu kita sembunyikan, maka sembunyikan. Maka yang paling baik adalah mencari amalan-amalan ibadah yang itu bisa kita sembunyikan. Ibadah-ibadah sunnah yang bisa kita lakukan di rumah, membaca Al-Quran bisa kita lakukan di rumah, ya. Terus sholat malam yang bisa kita lakukan di rumah. Ini keutamaannya besar, karena di sana kita tidak menampakkan ibadah kita di hadapan orang lain. Akan jauh lebih bisa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala ketika ibadah tersebut tidak kita tampakkan kepada orang lain. Kemudian apa yang sudah Allah tutupi dari ibadah yang telah kita lakukan jangan dipamerkan ke orang. Tidak perlu kita ceritakan ibadah yang sudah lalu atau amal kebaikan yang telah kita kerjakan, ya, tidak perlu diceritakan ke orang. Ya, cukup kita punya keyakinan ini antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala.
Sebagaimana kita menutup perbuatan-perbuatan maksiat kita agar tidak diketahui orang lain, kita tutup amalan-amalan ibadah kita yang kita sembunyikan, tidak perlu diketahui oleh orang lain. Ini akan jauh lebih ikhlas. Al-khafiyah, dan 3 sifat ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. At-taqiyya, al-ghaniyya, al-khafiyya. Baik. Hadis berikutnya tentang anjuran meninggalkan perkara yang tidak berfaedah. Hadis ini dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Hadis ini hasan, riwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Kalau yang tadi hadis riwayat Muslim, dan yang sebelumnya hadis riwayat Ibnu Majah dengan sanadnya hasan. Ya. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Termasuk kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat baginya. Ya. Hadis yang mulia ini, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, menganjurkan kepada kita agar menyibukkan diri kita dengan perkara-perkara yang bermanfaat, ya, yaitu perkara-perkara yang bisa menyelamatkan diri kita nanti di hari kiamat, ya, serta dapat menghindarkan kita dari mara bahaya, baik itu di perkara-perkara dunia ataupun perkara-perkara akhirat, ya. Karena perkara yang tidak ada manfaatnya kalau kita kerjakan, maka tentu akan membawa kemudaratan. Minimal dia akan menghabiskan modalnya. Modalnya yaitu adalah waktu, modal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita beramal di dalam waktu-waktu tersebut. Kalau dia menghabiskan waktunya dengan perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya, maka berarti dia telah membahayakan dirinya sendiri. Karena orang yang menyibukkan diri dari perkara-perkara yang bermanfaat, itu dia akan terhindar dari keburukan. Faedah yang lain dari hadis yang mulia ini, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, bagaimana agama Islam menghimpun berbagai bentuk kebaikan, ya. Di antaranya bagaimana kita memanfaatkan waktu, dan tolak ukur sesuatu itu bermanfaat atau tidak bermanfaat, diukurnya adalah menurut syariat Islam. Jadi ukurannya adalah syariat, ya. Ketika di dalam syariat dianjurkan, maka kita tahu itu adalah sesuatu yang bermanfaat, ya. Atau ketika sesuatu itu diminta untuk ditinggalkan, berarti itu sesuatu yang tidak ada manfaatnya untuk kita, ya. Kemudian faedah yang lainnya, di mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu, ya. Bagaimana seseorang meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat serta tidak ada urusannya dan kaitannya dengan kepentingan dirinya, ini merupakan tanda kebaikan keislamannya. Dan di antara bentuk perkara yang tidak ada manfaatnya bagi orang tersebut adalah ngurusin urusan orang. Yang ini banyak terjadi. Kita cenderung ingin tahu
rumah tangga orang lain, ingin tahu dapurnya orang, padahal itu bukan urusan kita. Ya. Yang justru ketika kita tahu malah membawa kemudaratan bagi kita, karena kita tahu perkara tersebut tidak mungkin berhenti hanya untuk diri kita sendiri. Akhirnya kita mengajak orang lain untuk menceritakan sahabat kita tadi, urusan dapurnya, urusan ekonominya, ya, bahkan sampai urusan ranjangnya, diceritakan untuk kepada orang lain. Jadi diantara bentuk yang tidak ada manfaatnya adalah tidak usah ikut campur urusan orang. Ya, ikut campur urusan orang itu adalah perkara yang tidak ada manfaatnya. Berarti tidak usah ikut campur dengan urusan orang lain. Ma la ya'nihi. Ya, ini menunjukkan bahwasannya seorang muslim dia harus berpikir dalam berkata maupun berbuat, apakah perkataannya atau perbuatannya tersebut bermanfaat atau tidak. Ya. Baik untuk dirinya sendiri atau untuk keluarganya atau untuk kaum muslimin yang lain. Ya. Jadi dia lihat dulu apakah perkara tersebut ada manfaatnya, perkataannya tersebut ada manfaatnya atau tidak untuk dirinya sendiri dan orang lain. Ya. Dari sini juga kita bisa mengambil faidah anjuran untuk melatih jiwa kita untuk kita bersihkan, ya, yaitu dengan cara menjauhkan dari berbagai kekurangan, kehinaan, subhat-subhat yang mengotori jiwa kita. Ya, karena di antara kebaikan keislaman seseorang adalah dia meninggalkan perkara yang tidak ada manfaatnya buat dia. Baik, hadis berikutnya berkaitan dengan jangan makan berlebihan. Dari Miqdam bin Ma'di Karib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma mala'a adamiyun wi'an syarran min batnin. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan beliau menghasankannya. Ma mala'a adamiyun wi'an syarran min batnin. Tidak ada wadah yang diisi sampai penuh oleh Bani Adam yang lebih buruk daripada perutnya. Ya. Kenapa dikatakan buruk? Karena semua yang dimakan oleh Bani Adam nanti berakhir di perutnya atau masuk ke dalam perutnya dulu, nanti diolah, kemudian sisanya nanti dibuang. Ya. Dan apa saja ini bisa dimasukkan ke dalam perutnya. Ya, perut manusia. Kalau hewan mungkin yang pemakan tumbuh-tumbuhan hanya tumbuhan saja, rumput saja. Kalau yang dia pemakan daging mungkin hanya daging-dagingan saja yang dia makan. Tapi manusia tidak. Semuanya dia makan. Ya, ini buruknya perut manusia. Ya. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, dibawakan secara lengkap lanjutan daripada hadis ini. Bihasmi ibni Adam akalatun, cukuplah bagi ibnu Adam beberapa suap makanan, yuqimna sulbahu, yang akan menegakkan tulang sulbinya, tulang punggungnya. Fa in kana la mahalata, kalau tidak bisa, ya, dia harus mesti makan lebih banyak, maka Rasulullah mengajarkan fasulusun ta'amun, maka perut ini
dibagi menjadi 3. Fasulusun ta'amun, sepertiganya untuk tempat makanan. Wasulusun syarabun, sepertiganya lagi untuk tempat minuman. Wasulusun linafasihi, dan sepertiganya lagi adalah untuk nafasnya dia. Ya. Ini untuk orang-orang yang memang harus makannya agak berlebih. Hadis yang mulia ini, yukhani fiddin rahimani wa rahimakumullah, menunjukkan celaan atas sikap berlebih-lebihan dan kebiasaan terlalu kenyang, ya, ketika makan dan minum. Maka dibagi oleh Nabi SAW sepertiga masing-masing tadi untuk makanan, untuk minuman dan nafasnya. Ini agar kita tercegah dari terlalu kenyang, ya, masih bisa bernafas. Kadang-kadang kita makan terlalu kenyang sampai sesak, ya, bernapas saja sulit, ya. Dan ini merupakan penjelasan bahwasanya hal tersebut bisa mendatangkan keburukan dan menimbulkan kerusakan, baik pada agama maupun pada kesehatan badan seseorang, ya. Karena diantara yang dikatakan oleh pakar kesehatan, kenyang yang berlebihan merupakan sumber penyakit dan sebab yang paling banyak membuat kerusakan pada tubuh. Ya, maka kita lihat apabila seseorang ditimpa suatu penyakit, maka biasanya bersumber dari makanannya. Ya. Ima dia kurang asupan gizinya atau dia terlalu sembarangan makannya. Ya, tidak pantangan dengan makanannya. Nah, di dalam Islam ada aturannya. Bana Nabi SAW beliau menjelaskan tentang kadar yang diperlukan dan memadai bagi umat manusia agar agama dan tubuhnya terjaga selama menjalani kehidupan. Ya, kalau itu cukup beberapa suap makanan yang itu bisa menegakkan dirinya, ya, untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu cukup baginya. Ya, tidak perlu dia terlalu rakus di dalam makannya. Tapi kalau tidak ada cara atau mesti dia akan makan, harus makan lebih banyak, karena ada orang-orang yang memang membutuhkan energi yang lebih banyak dalam pekerjaannya, maka di manage dengan cara sepertiga untuk masing-masing makanannya, minumannya dan nafasnya. Kemudian hadis yang mulia ini, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, di mana di antara sebab terbesar selamatnya seseorang dari berbagai macam penyakit adalah dia tidak berlebihan dalam makan dan minumnya, ya. Dalam makan dan minumnya dia tidak berlebihan. Kulu washrabu wala tusrifu, ya. Silahkan makan dan minum tapi jangan berlebihan, ya, karena setiap yang berlebihan itu akan mendatangkan mudarat, ya. Dari sini juga kita dianjurkan untuk bersikap hemat dan tidak rakus dalam hal makan dan minum, ya. Kemudian faidah untuk kebaikan akhirat, di mana sedikitnya makan seseorang ini akan melembutkan hatinya, menguatkan pemahamannya, melemahkan panggilan hawa nafsu, ya, dan memperlemah kemarahan. Sedangkan banyak makan ini akan menimbulkan efek yang sebaliknya, ya. Karena maksiat kepada Allah itu akan jauh dari orang yang lapar, ya, seperti orang yang berpuasa, ya. Dan maksiat ini dekat dengan orang-orang yang kenyang, ya, dekat dengan orang-orang yang kenyang.
Dari sini kita bisa mengambil faidah juga bahwasanya syariat Islam mencakup segala apa yang membahagiakan manusia, baik pada jasmaninya, rohani, dunia dan akhiratnya. Baik, kita baca dua hadis lagi. Hadis dari Anas radhiyallahu an, beliau mengatakan, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ibni Adam khatta'un wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Setiap ibnu Adam banyak melakukan kesalahan, dan sebaik-baiknya orang yang melakukan kesalahan adalah orang yang senantiasa bertaubat. Hadis ini ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dan sanadnya kuat. Ini menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun yang tidak memiliki kesalahan, ya. Karena manusia diciptakan dalam keadaan lemah, ya. Sifat dasar manusia adalah tidak tunduk kepada Rabb-nya, karena hawa nafsunya, dia mempunyai hawa nafsu. Padahal sesungguhnya dia harus mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat dasar manusia emang banyak melakukan kesalahan, ya, karena sesuai dengan fitrahnya yang memiliki hawa nafsu. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala membuka pintu taubat bagi hambanya, ya, dan mendorong dengan cara memberitahukan bahwa sebaik-baiknya orang yang berbuat kesalahan adalah orang yang bertaubat, ya. Dan dia sering melakukan taubat karena dia tahu bahwasanya dia sering melakukan kesalahan. Dan hadis ini juga menunjukkan bahwa jika seseorang, ya, melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian dia bertaubat, maka niscaya akan Allah terima taubatnya, dan senantiasa Allah membuka pintu taubat untuk seluruh hambanya, ya. Nah, dari hadis ini juga kita bisa mengambil faidah bahwasanya wajib bagi orang yang beriman yang berbuat dosa dan maksiat untuk segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan 3 syarat taubat, yaitu dia menyesali perbuatannya, ya, dia berhenti dari perbuatan maksiatnya tersebut, kemudian dia bertekad untuk tidak melakukan perbuatan maksiat tersebut. Dan yang keempat adalah apabila dosanya yang dia lakukan atau kesalahan yang dia lakukan adalah merupakan hak saudara muslim yang lainnya, maka dia harus mencari keridhaan dari orang tersebut, maka niscaya taubatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan taubat itu merupakan perkara yang wajib untuk segera dilakukan. Jadi kalau seseorang melakukan suatu maksiat, kesalahan, jangan tunda taubatnya, ya, karena menunda-nunda taubat itu adalah merupakan dosa tersendiri yang butuh kepada taubat juga, ya. Kemudian hadis yang terakhir, ya, hadis ini derajatnya dhaif, ya, tapi berkaitan dengan anjuran lebih banyak diam, ya, anjuran untuk kita lebih banyak diam. Namun derajat hadis ini dhaif, ya, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi yang mana dia mensahihkan bahwasanya riwayat ini mauquf dari perkataan Luqman Al-Hakim. Dari Anas radhiyallahu an, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-samtu hikmatun wa qalilun fa'iluhu, ya. Diam adalah hikmah, akan tetapi sangat sedikit orang yang melakukannya, ya. Ini anjuran untuk lebih banyak diam, ya, tidak banyak bicara,
dan hadis-hadis yang sahih yang berkaitan tentang hal ini, ya, yang menganjurkan untuk lebih banyak diam, ya, agar kita selamat, ya, ini sudah cukup banyak, ya. Karena diam itu memiliki keutamaan yang banyak, ya, sebagai dalil untuk menunjukkan kesempurnaan iman, kebaikan Islam seseorang, kemudian kewarasan akalnya, serta kebaikan akhlaknya dalam hadis-hadis yang lain yang lebih sahih dari hadis ini. Nah, mungkin ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan siang hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.